Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Budi Satrio kembali menemani Anda di podcast Esa Unggul Series, Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tentunya sangat menarik begitu ya. Program MBKM, Ekoenzim dan Permasalahan Sampah di Perguruan Tinggi di Indonesia. Tentunya dengan narasumber yang sangat ahli dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga ada 2 orang adik mahasiswi kita dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Bioteknologi. Saudara pendengar, pada episode podcast Esa Unggul Series, Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul sebelumnya, gerakan aktif Universitas Esa Unggul dalam program UI Green Matrix ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan hidup kampus yang ramah lingkungan. Dalam memenuhi serta mendukung program UI Green Matrix, maka Universitas Esa Unggul turut serta dan berperan aktif ya dalam memproduksi ekoenzim secara mandiri. Sekarang langsung saja kita sapa Ibu Dr. Tita Novianti. Halo, apa kabar? Baik, Ibu Tita? Pak Bugi. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun sedikit agak flu, tapi tetap semangat memberikan pencerahan dan semangat pada kita begitu ya. Iya, insya Allah. Kemudian ada adik-adik mahasiswi kita yang cantik-cantik dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Bioteknologi. Ada Aurel, apa kabar Aurel? Iya, baik Pak. Ada Zidni juga ya? Iya Pak. Ini angkatannya baik. sama, Aurel sama Zidni? Saya semester 4. Kalau Aurel? Kalau saya semester 6 Pak. Semester 6 dan semester 4 ya, Iya. beda-beda tipis lah ya. Kalau saya semester berapa Bu Tita? Mahasiswa yang nggak lulus-lulus gitu ya. Baiklah, Bu Tita, kita berbicara mengenai ekoenzim ini suatu yang sangat menarik dan banyak orang juga mungkin harus dijelaskan ya, harus diberikan pencerahan. Sebenarnya ekoenzim itu apa sih Bu Tita? Iya, sebenarnya masalah mengenai berita ekoenzim ini sudah sangat mendunia ya. Iya. Karena memang ini diteliti dan peneliti pertamanya adalah dari Thailand ya, namanya Rosukon. Dr. Rosukon ini memang dia seorang ahli di bidang pertanian dan beliaulah yang menemukan bagaimana mengolah sayuran-sayuran dari sisa-sisa rumah tangga, kemudian dia olah dengan menggunakan gula merah. Sebenarnya sangat sederhana ya. Teknologi ini sangat sederhana. Ini memang di bidang bioteknologi karena memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan mikroorganisme. Karena kita memancing dengan menggunakan gula merah, kita memancing bakteri-bakteri asam laktat untuk berperan di situ. Tapi bukan hal yang tidak mungkin. Berarti ini bakteri baik lain. ya? Iya. Tapi bukan hal yang tidak mungkin ya dari program ilmu lainnya untuk mempelajari ekoenzim. Menurut saya ini harus ya. Kemarin farmasi sudah melakukannya, kemudian keperawatan juga sudah luar biasa melakukan hal ini gitu ya. Dan menurut saya Kesmas dan gizi yang lainnya pun harus melakukan ini. Dan bukan hanya tidak mungkin juga, mungkin dari ekonomi juga, karena ini ada nilai ekonomi yang cukup tinggi ya dari ekoenzim ini. Ketika sosial kita humaniora misalnya komunikasi juga bisa dong ya? Bisa banget, ini bisa mengkomunikasikan bahwa kita bisa mengolah limbah dengan cara yang sangat mudah. Ini masuk juga program MBKM begitu ya, mereka belajar kampus mereka, ini sangat luar biasa. Kemudian? Betul, jadi dengan kita mengkomunikasikan kepada masyarakat, kan harus ya kita mengkomunikasikan mengenai ekoenzim ini, karena ini teknologi sangat sederhana. Kita hanya mencampur sayuran yang ada di rumah, sisa sayuran di rumah, dengan air, dengan gula merah, sudah menjadi ekoenzim. Kita biarkan 3 bulan, ternyata larutan itu sangat luar biasa. Bahkan bisa diklaim 70 manfaat dari ekoenzim. Betul luar biasa gitu ya. Dan itu sudah dibuktikan dari mulai ketika kita membuat ekoenzim ya. Ketika kita biarkan dia berfermentasi, ternyata memang itu selektif ya. Dengan kita memberikan gula merah itu selektif. Hanya bakteri asam laktat yang bisa hidup. Bakteri patogennya nggak bisa hidup. Kenapa gula merah aja? Karena gula merah memang disukai oleh bakteri asam laktat. Ya. Sehingga gula aren, gula yang lain-lain itu enggak? Ya, itu termasuk juga. Ya. Tapi gula merahnya kalau bisa yang kualitas baik. Gula putih nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Gula putih itu kandungannya berbeda dengan gula merah. Dan bakteri asam laktat tidak suka hidup di gula putih. Gitu. Memang gula merah. Milih-milih juga tuh bakteri ya? Iya, milih. Enaknya yang mana ya? Dia, ya? Dia nggak mau kena diabetes. Jadi kalau gula merah itu memang minim diabetes ya kalau mengkonsumsi? Ya. Kenapa kita jadi bahas diabetes ya? Biasa ngomong sama orang awam Bu, dokter. Iya.
Tapi ini sebenarnya keilmuan yang sangat luar biasa yang bisa dipelajari oleh apapun gitu ya. Makanya saya selalu mengajak masyarakat di sekitar rumah saya bina 2 kelurahan itu untuk melakukan pembuatan ekoenzim. Jadi masyarakat yang di sana sudah mencoba bagaimana mencuci piring dengan ekoenzim. Ya, bagaimana itu salah dia satu juga manfaatnya ya. Ya, kita bisa bayangkan ya. Sungai yang ada di sekitar rumah kita itu biasakan kalau kita mencuci piring, kita kemudian cuci pakaian, ada berbagai macam deterjen yang kita buang, kemudian ada nah itu kan zat kimianya tinggi. Betul. Sehingga itu mencemari lingkungan kita. Jadi jangan salahkan kalau kita lewat sungai kemudian sungainya berbau, karena banyak bakteri patogen di situ yang tidak terurai. Nah, kalau kita pakai ekoenzim, kita ganti dengan ekoenzim. Selain kalau kita cuci piring, maka lemak yang ada di piring itu akan bersih. Ketika kita membuang itu pun, itu akan bersih dengan sendirinya sungai-sungai yang ada di sekitar rumah kita. Karena kita pakai ekoenzim, kita buang, dan itu akan bersih gitu. Lama-kelamaan sungai kita akan bersih gitu ya. Selain tadi juga sudah dilakukan oleh parasit dengan membuang beberapa ekoenzim ke danau, itu sangat baik. Dan tapi kalau dibiasakan semua masyarakat misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, itu sudah dilakukan di rumah saya, mencuci pakaian dan ekoenzim. Jadi dengan membuang ekoenzim ke sungai-sungai di sekitar rumah itu lama-kelamaan sungai kita juga akan menjadi jernih gitu. Jadi itu baru salah satu manfaat ya. Itu salah satu manfaat, ada 70 manfaat, apalagi 69-nya silakan disebutkan. Habis deh ya, kita 3 jam bahas manfaatnya. 6,5 jam. Gak kelar-kelar begitu ya. Jadi itu salah satunya ketika kita bisa ibaratnya membersihkan sesuatu dengan asam laktat ya. Bakteri asam laktat, karena dia akan menghasilkan enzim protease, amilase, lipase. Itu kan dia akan mengikat lipid ya. Dia mengikat lipid. Nah, proteasenya itu sendiri dia akan memberikan nutrien-nutrien yang banyak untuk komunitas di sungai. Kemudian itu juga bisa jadi bahan insektisida. Dia juga bisa menyuburkan tanaman. Emang itu luar biasa gitu ya. Jadi kita berterima kasihlah kepada Dr. Rosukon yang sudah menemukan cairan yang sangat luar biasa ini. Dan tidak ada salahnya ya kita mengembangkan dan menerapkan itu di rumah kita. Itu sangat sederhana. Tapi kan ini banyak sekali di masyarakat yang belum tahu mengenai ekoenzim. Mungkin kita bisa melihat pictures atau gambar-gambar yang bisa memberikan suatu insight baru begitu untuk masyarakat. Bagaimana kita perlihatkan gambar-gambar terkait manfaat dari ekoenzim gitu yang sudah dilakukan juga dengan Ibu Dr. Tita ya? Iya. Luar biasa ini Ibu Dr. Tita. Ya, sambil ditayangkan mungkin saya sedikit cerita. Silakan. Jadi saya membina 2 kelurahan di Pamulang ini untuk pelatihan pembuatan ekoenzim. Iya. Dan ini alhamdulillah cukup berhasil ya. Saya kumpulkan sekitar 50 ibu-ibu rumah tangga yang memang sehari-hari mereka menggunakan sayuran, buah-buahan untuk menjadikan suatu produk makanan di rumahnya. Dan sisanya saya bilang, coba ibu kumpulkan, ibu bawa kemari, kita bikin workshop bersama. Mereka sangat antusias gitu. Dan kemudian akhirnya setiap pekan saya mengunjungi mereka gitu ya. Dari hasil workshop itu saya kunjungi mereka dari rumah ke rumah. Saya lihat perkembangannya ya. Saya lihat perkembangannya dari hasil pengolahan ekoenzim. Kemudian dan ternyata memang hasilnya sangat luar biasa gitu ya. Ada produk-produk yang mereka berinovasi sendiri. Bu, saya buat hanya jeruknya saja, saya buat hanya kulit buah naganya saja. Ini adalah foto-foto ketika saya melakukan pelatihan dengan para ibu-ibu. Itu semua buah sama semua sayuran bisa menjadi ekoenzim? Bisa. Tinggal ditambahin gula Jawa aja? Iya, asalkan tidak. Tadi, bener kan? Iya, gula Jawa, gula merah, gula aren sama aja ya. Itu sama ya? Iya, asalkan tidak ada yang busuk gitu. Kalau ada yang busuk, tapi ada beberapa kulit memang yang nggak bisa diolah ya, seperti kulit salak itu nggak bisa. Kulit durian bisa? Nah itu dia, itu belum bisa kayaknya, dicacah dulu kali ya. Jadi, salak, durian itu nggak bisa ya? Iya. Rambutan gitu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kulit-kulitnya yang bisa nggak lunak gitu ya? Iya. Mangga itu mangga bisa, jeruk bisa gitu ya. Nah ini ada salah satu contoh ibu-ibu yang sudah berhasil membuat cairan dari kulit buah naga. Ya, warnanya juga jernih, bagus, harum ya, harum baunya gitu ya. Oh selesainya 3 bulan tapi harus ya? 3 bulan. 3 bulan. Boleh nggak courting seminggu? Nggak bisa. Harus minimum 3, kalau lebih boleh? Ya, lebih boleh. Lebih boleh.
Nah, nanti kita saring, kemudian sisanya endapan itu bisa kita gunakan lagi untuk ekoenzim baru lagi, atau kita jadikan pupuk ya, kita jadikan pupuk gitu. Jadi Pupuk cair gitu, pupuk cair itu kan tadi cair kan ya? cairannya kita bisa gunakan seperti ini, nanti kita bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan kita. Nah, kemudian ada sisa endapan, biasanya ada endapan. Oke. Nah, sisa endapannya itu bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk. Oke. Jadi ada sisa-sisa, masih ada sisa sayuran, buah-buahan, nah itu bisa kita pakai lagi tuh. Itu proporsionalnya berapa? Misalnya berapa gram endapannya, kemudian untuk lahannya berapa luas? Ya. Ada nggak? Ya, kita bisa menggunakan perbandingan diencerkan. Satu kalau dari hasil ekoenzim ya. Kalau dari hasil ekoenzim 1 banding 100 tergantung keperluannya. Kalau untuk itu 1 banding 1000 kita bisa dapatkan cairannya cukup untuk sekitar berapa pot ya. Kalau itu kita pakainya pot ya, ukurannya 100 pot dan dia bisa menggunakan berhari-hari gitu untuk sebagai pupuk. Nah, tapi kalau dari sisa itu biasanya kita keringkan ya. Yang tadi Pak Bugi tanyakan berapa perbandingannya dari sisa pembuatan ekoenzim kita keringkan, dan itu cukup untuk beberapa pot yang ada di rumah gitu kan. Biasanya sekarang ibu-ibu di kota ya mainnya pot ya Pak Bugi ya. Kita nggak main tanah hektar-hektar ya Pak. Iya, semua apalagi kalau misalnya apartemen itu juga nggak ada tanahnya ya, paling kita di balkon begitu ya, ada hidroponik juga. Tapi bisa digabungin sama hidroponik nggak sih? Bisa banget. Bisa. Okay, lele dikasih ekoenzim, lelenya jadi lincah dan serius? ya, lelenya jadi makannya banyak. Itu sudah saya coba gitu. Tapi kalau jadi untuk peternak lele ini luar biasa. Kalau jadi bumbu masakan kita juga jadi gendut. Sayangnya belum bisa dikonsumsi ya. Belum bisa dikonsumsi. Hanya kemarin ada percobaan juga digunakan untuk kumur ketika orang kena sariawan. Bisa karena kita ini gini. Mengolah sampah. Berarti bisa juga dong untuk mengatasi bumbu sampah makanan dengan ya? Sampah. Kalau logikanya bisa juga untuk bumbu makanan dong ya? Mengatasi sampah dengan sampah. Iya. Kayak misalnya kalau mohon maaf ya, kalau misalnya dulu katanya kan kalau mujair ya kalau nggak salah ya, itu kan makan dari pup gitu. Lele kali ya? Lele apa mujair sih? Lele. Nabila nih yang biasa makan mujair. Ya lele ya. Tapi kan enak, gurih ya. Benar nggak Aurel? Iya benar sekali. Tapi lebih gurih lagi lah dari organik. Dari Aurel kembali lagi ke Aurel. Lebih enak lagi pakai organik. Benar ya. Baik, kita bicara dengan mahasiswi cantiknya Bu Dr. Tita ya. Yeah. Kan sudah ada desa-desa binaan, ada komunitas. Ini seberapa besar sih peran kalian di dalam get involved actively di dalam komunitas tersebut? Oke, baik. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dan juga Zidni itu juga diajak oleh Ibu Tita dalam program pengabdian masyarakat. Nah, di sana kita memberitahukan dan juga memberi penyuluh gitu kepada masyarakat di daerah Pamulang Timur. Nah, di sana itu kita mulai mengolah nih ekoenzimnya mulai dari awal banget, kayak kita memilih-milih ya sampahnya, kemudian kita masukkan airnya juga. Pokoknya kita ngebuat ekoenzimnya itu di dalam toples gitu. Dalam toples. Nah, kemudian setelah itu kita berikan kepada masyarakat dan ada juga penjelasannya dari dosen juga. Jadi setelah itu kita biarkan masyarakat untuk mengikut sertakan dan juga untuk meniru bagaimana cara pembuatan ekoenzim itu, begitu. Oke, baik. Untuk Zidni, ini kan kita sudah memproduksinya. Apakah ini mau digunakan sendiri saja atau nanti akan ada plan of action untuk dijual, begitu? Kalau menurut advice dari pakarnya, Ibu Dr. Tita bagaimana? Kalau misalnya untuk pengaplikasian, kita sebenarnya banyak dari mahasiswa kita juga yang udah sering bikin ekoenzim gitu kan. Terus kita juga dari pelajaran-pelajaran mata kuliah sebelumnya juga kita udah mempelajari dari mikrobiologi, terus teknologi fermentasi. Kita juga mengaplikasikan itu terus kita buat di rumah. Nah, dari situ kita juga bisa menjualnya, dan kita HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan juga, kita ada niat untuk ekspor keluar gitu, untuk memberitahukan ke masyarakat. Berarti harus dapat BPOM juga dong ya, Bu Dr. Tita?
Ya sebenarnya ini kan kalau mau dijual keluar? Enggak, maksudnya dijual keluar tuh bukan keluar negeri ya, maksudnya tidak dikonsumsi sendiri gitu, keluar ke masyarakat, digunakan oleh masyarakat sekitar kita. Tapi tetap harus ada BPOM kan? Kalau jual ke publik? Ya, kalau misalnya untuk penggunaan, misalnya untuk obat kumur ya, gitu kan. Tapi kalau untuk sekedar pembersih itu nggak perlu ya. Kalau mau secara masif, kemudian bergandengan tangan dengan atau berkolaborasi dengan industri besar, ya, itu apakah mungkin? Kalau kita mau membuat menjadi satu produk dan seperti yang sudah Parasit lakukan, ya perlu ya. Iya. Perlu. Jadi kedepannya nanti akan ada plan of action seperti itu ya, luar biasa. Karena memang. Jadi nanti ada logonya Esa Unggul juga dong? Ya jelas, karena kan hari ini alhamdulillah ada pengumuman. Bioteknologi Universitas Esa Unggul, gitu kan, punya produk tertentu, hebat loh. Kayaknya belum pernah ada ya. Kayaknya belum pernah ada di universitas lain ya, yang sebuah fakultasnya atau prodinya mengeluarkan produk dan dijual secara publik gitu, secara umum. Udah ada belum sih? Kalau saya lihat, kalau di ini ya, Shopee online ya, toko-toko online gitu. Ya ada beberapa juga yang menjual, tapi itu adalah produk-produk sendiri masyarakat ya. Produk masyarakat itu sudah ada beberapa. Oh, tapi bukan dari universitas. Bukan. Nah, kebetulan kan hari ini alhamdulillah Pak Bugi saya mendapatkan pengumuman untuk diterima hibah PKM tentang ekoenzim hilirisasi produk. Tepuk tangan dulu dong, hilirisasi produk ya. Jadi saya harus menghilirisasi dan harus menjualnya. Hilirisasi produk komersil untuk ibu-ibu rumah tangga dari ekoenzim. Nah, berarti saya bisa ada tanggung jawab nanti sampai ekoenzim ini terjual dan menjadi satu produk komersil untuk ibu-ibu rumah tangga, dan nanti mungkin kita akan kelola dan kita akan buat menjadi satu produk yang ini adalah hasil dari Esa Unggul juga. Gitu. Nanti kita bantu PR campaign nih. Boleh. Ya, luar biasa ini. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong semuanya ada di studio dong. Wow. Ini yang tepuk tangan 50 juta orang ya di sini. Baik. Jadi nanti akan ada acara festival ekoenzim juga ya, Bu Dr. Rita? Yang diadakan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu. Oh, sudah dilakukan pada tanggal 5 Juni. Ini kan kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian tanggal 8 Juni itu Hari Lautan Sedunia, begitu ya. Nah, ekoenzim ini bagaimana kalau menurut Ibu Dr. Tita dan juga adik-adik ketika kita dihadapkan pada permasalahan sampah yang biasanya kan mungkin kalau di institusi pendidikan masih terkontrol, tapi kan kita juga nggak boleh tutup mata ketika kita keluar sedikit, belok sedikit, masuk gang dikit, udah sampah bertumpuk yang tidak termanage dengan baik. Kita kan dari lingkungan pendidikan juga harus memberikan satu kontribusi kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana ekoenzim bisa berperan dalam pengendalian sampah atau manajemen sampah? Ya, makanya mulailah kita melihat lingkungan sekitar kita ya. Kita bina ibu-ibu di sekitar kita. Yang paling mudah itu memang ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak udah sangat lelah gitu ya. Kita bina ibu-ibu kita untuk mengolah sampah-sampah menjadi ekoenzim. Bayangkan kalau kita dari 150 ml dari biasa ibu-ibu membuatnya pakai standar botol aqua yang 1.500 ya, 1.500 ml atau setengah liter. Itu kita memerlukan sekitar 300 gram sampah buah-buahan atau sayur-sayuran. Kalau itu dilakukan setiap hari oleh seorang ibu, berapa sampah itu akan bisa dikendalikan. Nah, kalau satu kelurahan, saya membayangkannya begitu. Luar biasa gitu. Itu sampah-sampah yang biasanya dari warung-warung atau dari pedagang-pedagang buah-buahan, jus-jus itu bisa kita kendalikan dan bisa menjadi satu produk yang bermanfaat gitu. Mungkin nggak sih kita bikin kayak bank sampah di Esa Unggul dan pengelolaannya terpusat di sini begitu? Ya. Misalnya untuk kelurahan di sekitar sini misalnya ya. Nah, itu kita bisa menggerakkannya tidak personal kita sendiri atau satu program studi atau dua program studi, tapi menurut saya bisa diwajibkan seluruh program studi membuat produk ekoenzim. Nah, itu bisa ya. Setiap program studi punya drum ekoenzim gitu misalnya. Itu luar biasa gitu. Dan itu kita bisa berperan aktif ke masyarakat di sekitar kita dan mengatasi masalah sampah yang ada di sekitar kampus kita gitu. Itu luar biasa Pak Bugi. Karena kan takutnya kalau kita menyerahkan kepada mereka yang mungkin ada di gang-gang sempit, mereka tidak punya lahan atau tempat untuk menimbun sampah, begitu kan? Nah ini maksudnya kita adakan di Universitas Esa Unggul, kampus Kebun Jeruk dan 2 kampus lainnya, dan kita bisa menjadi center gitu ya, jadi bank sampah untuk ekoenzim. Boleh. Dan melibatkan semua fakultas yang ada. Ini luar biasa. Jadi Dr. Tita menjadi ketuanya ya.
Boleh. Ketua umum ya. Saya jadi apa dong? Jadi gula merahnya ya. Aduh, masih berharap jadi apa kayak wakil ketua gitu. Jadi gula merahnya loh. Baik, tadi kan Zidni dan juga Aurel sudah menjelaskan terkait bagaimana keikutsertaan begitu ya. Mungkin nggak sih ke depannya lebih banyak lagi peran yang diberikan oleh kampus untuk para mahasiswa dan mahasiswinya? Apa kira-kira peran yang kalian inginkan begitu deh, sebelum nanti saya tanya ke Ibu Dr. Tita untuk peran yang diberikan oleh kampus. Silakan. Yang diinginkan apa nih? Sejauh ini kan sudah terlibat dalam pengabdian masyarakat. Apalagi yang peran yang diinginkan ke depannya? Apakah lebih banyak harus terlibat lagi atau bagaimana? Dari sisi komersialnya gimana? Sudah siap belum untuk menjajakan atau mempromosikan produk ini ke tengah masyarakat? Baik, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya juga mengharapkan biar ekoenzim ini bisa diaplikasikan selain bagi mahasiswa juga pada masyarakat gitu. Karena kan kita ini menciptakan atau menginovasikan gitu ya kan. Jadi kalau bisa masyarakat sekitar itu juga mengikuti kegiatan kita karena ini juga sangat baik untuk lingkungan, kemudian juga selain mengatasi limbah tapi juga banyak sekali manfaat yang diberikan oleh ekoenzim. Kemudian dalam sisi komersil, produk ekoenzim ini sebenarnya salah satu produk yang memiliki potensi komersil yang sangat tinggi. Karena kan bahan bakunya murah dan mudah didapat, tapi ketika mau dijual itu juga bisa memberikan keuntungan yang cukup tinggi gitu ya kan. Jadi saya sendiri pun ingin ekoenzim ini agar bisa diperjualbelikan secara bebas. Selain itu juga biar banyak masyarakat yang mengetahui dan juga memanfaatkan ekoenzim ini, begitu. Iya, kalau dari Zidni gimana? Kalau dari saya, kontestan Putri Indonesia dari Jawa Barat. Kalau tadi kan kayaknya Aurel sudah seperti kontestan Putri Indonesia dari DKI Jakarta gitu ya. Jawabnya tak gitu. Sekarang Zidni, kontestan Putri Indonesia dari Jawa Tengah. Silakan Zidni. kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Kak Aurel. Mungkin kalau saya di sini saya lebih pengen kayak saya mengajak teman-teman semua di sekitar SH Unggul ini untuk kita untuk lebih berpartisipasi. Nah, begitu iya. Ya. Jadi semuanya tidak terkecuali di semua prodi begitu ya. Iya. Nah, tapi kita harus menunjukkan dulu dari kitanya dulu, kita mulai dari kita, baru kita mengajak yang lain gitu. Oke. Baik, jadi Aurel lebih kepada eksternal, Zidni kepada internal. Tapi sama-sama sebuah masa yang tidak harus diabaikan begitu ya, karena memang semuanya punya peran yang sangat penting. Dari Dr. Tita sendiri bagaimana nanti Ibu Dokter untuk melibatkan mahasiswi dan mahasiswanya lebih punya peran di dalam mengkampanyekan ekoenzim ini? Ya, kalau dari segi mahasiswa bioteknologi itu sendiri ya, kita ada mata kuliah beberapa yang sangat related dengan ekoenzim. Dari mata kuliah mikrobiologi, bioindustri, bioteknologi, kemudian teknologi fermentasi, itu kan sangat related. Maka kalau mereka memang aktif nanti berkegiatan di dalam pembuatan ekoenzim ini secara masif, maka bisa kita MBKM-kan dan bisa kita akui 20 SKS. Kan? Karena kan ada beberapa mata kuliah yang bisa kita konversi gitu kan. Dan bagaimana mereka juga bisa berpartisipasi, berperan secara aktif, kemudian punya inisiatif yang sangat banyak dan ada inovasinya karena ekoenzim ini kan beberapa sumber daya tanam sayuran, buah-buahan yang bisa kita manfaatkan dan mereka bisa berinovasi gitu. Bagaimana kita hasilnya kalau mencampurkan buah-buahan ini dengan sayuran ini apa jadinya gitu kan. Nah, itu kita bentuk mungkin nantinya adalah komunitas ekoenzim Duri Kepak misalnya bersama SH Unggul gitu kan, itu luar biasa gitu. Jadi kita berkontribusi tidak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus juga kita harus berkontribusi. Wah, ini satu peluang yang bisa juga branding bioteknologi khususnya dan umumnya Universitas SH Unggul ya. Jadi saya juga sangat tertarik nih Bu Dokter kalau misalnya diajak, tapi jangan jadi gula merahnya ya. Masa jadi gula merahnya gimana sih? Nabila aja deh jadi sayurnya. Nabila kemana tuh dia? Baiklah, berarti nanti akan ada satu komunitas dan mungkin lebih formal dibentuk ketuanya Ibu Dr. Tita, begitu ya?
dan nanti juga akan melibatkan banyak mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh prodi, tapi memang ibaratnya yang menjadi role modelsnya dari bioteknologi terlebih dahulu begitu ya. Tapi kan nanti kan kita akan melibatkan semuanya begitu ya, tidak terkecuali, karena ini sangat bagus sekali ya untuk dipromosikan begitu ya, diperkenalkan kepada masyarakat ya. Iya, mereka nanti akan punya pendapatan sendiri ya. Dari sampah mereka punya pendapatan sendiri. Boleh di searching deh ya di beberapa toko online itu berapa harga ekoenzim itu luar biasa. Mahal ya? Ya, satu ini bisa harga 35.000 kalau mereka bisa dapatkan setiap hari 35.000. Kalau satu ini biasanya diproduksi berapa lama? 3 bulan lebih? 3 bulan. Tapi kalau setiap hari mereka terus produksi, ketika 3 bulan produksi, apalagi panen udah banyak yang mereka dapatkan. Bank datanya besar, luas gitu kan. Jadi kan sekali produksi dalam waktu 3 bulan bisa 100 botol misalnya gitu ya. Iya, yang sudah dilakukan parasit kan dengan drum gitu kan. Kita bisa belikan mereka drum, gitu yang mereka mengolahnya nanti. Dapat hibahnya berapa Ibu? Oh, itu rahasia dapur ya. Komisi dong Bu. Enggak, saya cuman if I can imagine kita bisa membuat center dengan uang itu mungkin nggak sih, misalnya di Esa Unggul, jadi kita bisa secara masif memproduksi dengan dalam waktu 3 bulan tidak hanya beberapa botol tapi bisa berapa ratus botol begitu. Itu mungkin nggak kalau kayak gitu Bu? Bisa. Atau bisa lebih kepada maunya bisa, Ibu, plan of actionnya adalah mengaktifkan komunitas-komunitas di kelurahan ini, jadi mereka mandiri atau bagaimana? Atau kombinasi? Bagaimana menurut plan of action-nya Bu Dr. Tita? Iya, kalau saya lebih suka kita ke masyarakat juga dan mahasiswa ya. Di kampus itu sendiri juga harus punya produk ya. Oke. Kampus sudah diinisiasi berapa persen kalau oleh dibagi antara kampus kampus sudah diinisiasi oleh Parasit dan teman-teman. Mungkin kita adalah lebih ke masyarakat karena kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah satu hal yang penting. Ini adalah bukan satu teknologi yang sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya, kapanpun, dan itu bisa menjadikan satu produk yang nilai ekonomisnya tinggi gitu. Jadi saya lebih Jadi hibah ini lebih kepada masyarakat. Berarti kalau yang bukan tidak hal yang tidak mungkin, kita juga coba menginisiasi bersama dengan Parasit, kita gerakan lagi ke 3 kampus ini untuk membuat ekoenzim gitu kan. Ini luar biasa ya. Saya juga sudah mikirnya tuh kayaknya ini bisa menjadi satu titik yang kontribusinya luar biasa untuk masyarakat, tetapi juga brandingnya kita bisa dapat begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira apa lagi sih yang harus dilakukan untuk masyarakat agar masyarakat cepat tanggap terkait ekoenzim ini? Selain pastinya nanti kan Bu Dr. Tita dengan tim akan belusuan gitu ya, masuk gorong-gorong gitu. Enggak, emang pemilu masuk gorong-gorong. Pokoknya belusuan gitu kan, memberikan satu knowledge gitu ya kepada masyarakat. Selain itu apalagi sih yang akan dilakukan supaya ini jalannya cepat gitu loh? Biasanya gini, masyarakat tuh nggak akan paham langsung ya. Apa sih itu Bu ekoenzim? Ketika saya undang pun ibu-ibu ikut ya pelatihan dengan saya membuat ekoenzim. Apa itu Bu gitu kan? Biasanya saya akan memberikan mereka dulu satu sampel ekoenzim gitu ya. Mereka kasih dulu satu sampel ekoenzim. Ibu coba rasakan dulu membersihkan rumah dengan ekoenzim, membersihkan piring dengan ekoenzim. Baru setelah itu mereka penasaran dan datang. Biasanya mereka datang. Biasanya saya kalau pelatihan itu bisa 50 sampai 70 ibu-ibu kita kumpulkan, kita latih untuk membuat ekoenzim saat itu. Nah, baru setelah itu kita pantau, dan kalau mahasiswa nanti bisa juga ikut bergerak kan itu bisa menjadi satu MPKM ya. Mereka ikut mendampingi masyarakat, mereka sampai produk itu benar-benar terjual gitu. Jadi nanti dalam hibah ini saya ingin sampai produk itu terjual dan masyarakat merasakan dampak positifnya. Selain mereka bisa gunakan di rumah, juga ada segi ekonominya mereka rasakan gitu. Menambah itu semangat income. Ya, jadi semangat bagi mereka juga untuk lebih berupaya ya. Mungkin kita I think it's the first step ya, Bu Dr. Tita. Tapi bisa kita ini kerjasama dengan ekonomi, misalnya bagaimana digital marketingnya si ibu-ibu ini. Kan belum tentu mereka semua juga tahu bagaimana caranya memasarkan di beberapa toko online gitu. Kita bisa kerjasama dengan beberapa. Nah, sebenarnya mau dibuat sistem ini sporadis atau tersentralisasi Esa Unggul. Jadi mereka nyetor ke Esa Unggul, kemudian Esa Unggul yang akan memanage untuk pendistribusian. Bagaimana? Misalnya kita punya packaging sendiri dengan ada logo Esa Unggul, tetapi kita mendapatkan supply dari mereka.
Atau mereka secara sporadis sendiri-sendiri aja udah gitu. Atau mungkin ke depannya kita mau bergandengan tangan dengan industri besar, atau mungkin kita mau bergandengan tangan Pemda atau Pemprov. Karena ini kan sangat bagus banget nih untuk disosialisasikan. Apalagi kalau misalnya kita mau ngomong nyeleneh nih ya, Bu ya. Kan tokoh-tokoh tuh banyak yang mau tampil tuh. Itu mereka ya enggak, maksudnya kita ngeliat dari sisi positifnya. Mereka memberikan satu sumbangan bagi masyarakat dengan ekoenzim ini kan. Ya biarin aja mereka apa backgroundnya ya, tapi yang penting kan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan ekoenzim ini menjadi begitu masif begitu. Nah, apa yang ada di benak Bu Dr. Tita yang sangat cerdas ini? Jadi saya pernah memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada ibu-ibu rumah tangga ya, walau bagaimanapun mereka tetap saja gitu kesulitan. Bagaimana ya Bu cara marketingnya, sudah kita kasih pelatihan, bagaimana cara membuat kata-kata yang bagus, bagaimana cara membuat gambar, tetap saja agak sulit ya mungkin ya. Dan itu harus pendampingan yang intens gitu. Mungkin ya salah satu caranya adalah saya selalu bilang sama mereka, ibu kalau ibu nggak bisa menjual, saya beli ekoenzim ibu. Nah, gitu. Mungkin saya itu beli, lebih efektif ya, lebih efisien dan efektif. Oke, berarti tersentralisasi desa unggul. Oke, kemudian berikutnya bekerja sama dengan industri atau mungkin Pemda, Pemprov atau orang-orang tertentu, tokoh-tokoh yang akan tampil? Kalau itu produknya banyak, bisa jadi Pak Bugi ya, karena ini kan masih perencanaan saya, masih wacana saya ketika saya, nanti dana hibahnya sudah turun ya. Tapi yang sudah pernah saya lakukan adalah seperti itu. Yang sudah pernah saya memberikan pelatihan kepada 2 kelurahan ibu-ibu ini, saya bilang saya beli ekoenzimnya dan mereka juga sudah panen dan mereka sudah siap menjualnya sama saya gitu. Itu baru tahap yang kemarin saya lakukan sebelum saya mendapatkan hibah. Mungkin nanti pada saat saya mendapatkan hibah kan dengan dana yang cukup besar, kita masif dan kita bisa banyak memperoleh produknya dan kita bisa kerjasama mungkin dengan beberapa. Paling tidak kebutuhan kampus kita harus dari ekoenzim dong. Kalau memang sudah terbukti ya nggak, Bu Dr. Tita? Iya kan, daripada pakai yang lain lebih pakai produk kita sendiri, dia lebih bagus kan? Dan sudah terbukti, sudah bisa dievaluasi indikator pengukurannya juga dari kualitas dan lain sebagainya, begitu Dr. Tita ya? Iya. Dan Tapi Bu Dr. Tita bisa convince pihak kampus untuk memakai produk-produk ekoenzim untuk segala kebutuhan, bisa? Iya, karena gini, saya juga dengan beberapa dosen di program studi bioteknologi, kita juga sudah merencanakan untuk riset selanjutnya mengenai produk ekoenzim itu sendiri. Kita harus melihat, melihat apa saja sih genomik yang ada di situ, bakteri-bakteri apa aja yang ada di situ, enzim-enzim apa aja yang di situ, sehingga kita bisa optimal memanfaatkan hasil produk ekoenzim gitu. Jadi menurut saya tidak hanya selesai di Abdimas ya, kita bisa lanjut ke riset karena metagenomiknya dari ekoenzim ini belum banyak yang dipublikasi ya, belum ada penelitian-penelitian yang dari sisi komunikasi juga boleh ya riset saya kita ya. Boleh. Kita numpang aja nih, ada yang expert ya daripada susah-susah nyari tema. Tapi kan ini MBKM juga dong, mereka belajar kampus mereka kan. Doakan ya, semoga nanti hibah selanjutnya saya bisa lolos lagi untuk pemetaan metagenomik dari bakteri ekoenzim. Kita yakin Ibu Dr. Tita pasti bisa membuat enzimnya kita lihat gitu, karena kan banyak sekali produknya dengan mungkin enzimnya yang akan terjadi berbeda ketika kita memakai jeruk, kita pakai manggis, ketika pakai, karena manggis itu kan untuk regenerasi jaringan. Berarti kalau kita ekoenzimnya di produk manggis itu buat luka itu luar biasa. Kalau jeruk mungkin stamina gitu ya, kalau vitamin C kan biasanya gitu ya. Nggak bisa diminum ya Pak Bugi, paling cuman untuk mandi. Supaya kulitnya mulus, kayak Dr. Bisa. Tita. Aduh, Masya Allah. Tapi kan obat jerawat juga bisa loh. Tapi kedepannya mungkin bisa aja dong untuk pakan ternak. Iya, pakan ternak sudah. Pakan ternak kan bisa, ya kan? Sudah dilakukan. Kalau misalnya pakan ternak bisa, logikanya mungkin sedikit-sedikit dengan research yang lebih detail bisa untuk pakan manusia. Kan sama-sama makhluk hidup. Ya mungkin nanti kita lihat aja ya, harus steril ya, harus steril ya. Ngeri juga nanti kalau diklaim, waduh ini kok ada manusia soalnya ya. Tapi paling enggak ada beberapa step ke depannya yang bisa kita lakukan begitu ya. Tidak stuck di satu titik dengan riset-riset, kemudian kita bisa menemukan sesuatu lagi gitu ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin dibagi oleh Zidni dan Aurel terkait bagaimana sih harapan-harapan ke depannya ketika kan katakanlah begini, kita nggak hanya kuliah aja, tapi setelah kuliah kita ingin mengukir sesuatu kenangan yang indah, yang nggak terlupakan gitu ya, terkait ekoenzim ini. Tadi kan kalau
Aurel lebih kepada mungkin sosialisasi secara masif eksternal, kalau Zidni internal begitu. Tapi setelah itu apakah mau punya usaha sendiri terkait ekoenzim? Mungkin nggak ada di dalam benak, saya mau punya pabrikan sendiri nih, tapi kerja sama Esa Unggul nanti gitu. Keluarga besar saya semuanya saya mau ajak nih untuk produksi ekoenzim. Ada nggak dalam benak itu Aurel sama Zidni? Kalau dari saya tuh tertarik tentang hidroponik ya. Nah, hidroponik itu kan menggunakan ekoenzim juga bagus ya. Nah, saya mau nanti menggunakan produk ekoenzim dari Esa Unggul gitu, dan untuk konfirmasi ke semua teman-teman juga kalau misalnya produk ekoenzim ini tuh bagus untuk produksi buat tanaman-tanaman yang kita tumbuhkan gitu. Jadi nanti lebih fokus kepada hidroponik ya. Kepada tanaman-tanaman yang kita tumbuhkan dengan lahan yang terbatas. Kalau Aurel? Iya baik, kalau saya sebenarnya saya punya ide meskipun ini agak kasar gitu ya. Jadi saya mau ngebuat ekoenzim ini dia dalam bentuk gel. Nah, karena kan sekarang ini itu bisnis hotel, kemudian bisnis semacam restoran dan lain-lain itu mereka memiliki pot-pot kaca yang itu cukup estetik lah kalau dilihat ya kan. Jadi saya mau buat produk ekoenzim dalam bentuk gel itu agar bisa terlihat lebih estetik aja gitu. Itu sebagai pupuknya. Jadi biar dia lebih bagus aja gitu kalau misal dilihat melalui kaca seperti itu. Iya, tidak hanya pupuk saja, apapun bisa dalam bentuk gel juga lebih menarik begitu ya Bu Tita. Ini gimana nih kira-kira mungkin nggak ke depannya dalam bentuk gel? Iya, mungkin. Bentuk gel kita buat serbuk itu bukan hal yang tidak mungkin. Atau bikin nano ekoenzim juga mungkin. Kalau dengan gel itu ditambah apa kira-kira? Ini tepung. Mungkin orang farmasi lebih tahu ya. Kan agak mengeras gitu ya, jadi agak jadi. Apa tuh kira-kira di ini? Mungkin harus melalui riset ya. Iya. Ya mungkin nanti bisa. Ini kerjasama juga riset dengan farmasi ya. Dengan farmasi. Produknya. Baik. Saya turut senang deh. Pokoknya I'm so happy today because of ini kayaknya tidak hanya urusan dari Fikes dan bioteknologi, tapi Fikes dan bioteknologi sudah memberikan satu vibes positif kepada kita semua untuk kita bisa bergandengan tangan untuk mensosialisasikan ekoenzim, dan ini pasti ujungnya adalah kontribusi yang besar untuk masyarakat, begitu ya Bu Dokter Tita. Terima kasih banyak atas kehadirannya sore hari ini. Sama-sama Pak Bugi. Ini saya kalau dikonversi 3 SKS nih, saya lulus. Kuliah sama Ibu Dokter Tita ya. Baiklah, terima kasih ya Ibu Dokter Tita Novianti, Zidni dan juga Aurel, terima kasih atas kehadirannya. Dan saudara pendengar, mudah-mudahan program yang tidak begitu lama ini tetapi bisa sangat memberikan nilai-nilai yang berarti bagi kita semua. Kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di dalam proses produksi ekoenzim ini ya. Sekian podcast Esa Unggul Series Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul dengan mengangkat tema program MBKM Ekoenzim dan permasalahan sampah di perguruan tinggi di Indonesia. Sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.